Halo semuanya, dan selamat datang lagi di series Bahas Mod, di mana kita akan bahas mod tidak hanya dari segi gameplay dan juga cara mainnya, tapi juga kita akan bahasnya dari segi sainsnya. Apakah dia akan cukup sesuai dengan hukum sains yang ada di dunia nyata? Mari kita lihat. Dan mod yang akan kita bahas kali ini adalah mod yang sangat esensial dan bisa dibilang cukup wajib ya bagi kalian yang suka memainkan mod pack teknologi, karena dia akan benar-benar memudahkan kita untuk inventory management ya atau manajemen inventory. Jadi apa sih mod yang akan kumaksud? Mari kita langsung aja mulai pembahasannya. Tapi sebelum itu, video ini tidak bermaksud untuk membandingkan antara mod Minecraft dengan yang ada di dunia nyata, karena jelas mereka dua ini sangat berbeda dan membandingkannya adalah perbuatan yang cukup ya bodoh. Tapi ya inti dari mod Minecraft itu adalah yang membuat Minecraft jadi lebih fun gitu. Dan kenapa tidak kalau misalkan kita bisa ambil pelajaran dari mod ini ya. Meskipun memang tidak pasti akan 100% sesuai dengan dunia nyata, tapi minimal kita bisa belajar sedikit lah dari apa yang ada ditawarkan oleh mod itu. Ya maaf mengganggu videonya dan kita akan lanjut pembahasan ya. Ya, kali ini kita dihadapkan dengan dua kategori mod yang seharusnya kalian sudah langsung tahu kalau misalkan kalian main mod packku. Yaitu kita akan bahas dua mod, yaitu yang pertama adalah Apply Energetic Q dan yang kedua adalah Refine Storage. Dan mereka ini masuk ke dalam satu kategori yang kusebut sebagai Digital Storage ya atau penyimpanan digital. Inti dari penyimpanan digitalnya adalah kita bisa menyimpan blok ya yang biasanya kita simpan itu dia di chest ya ataupun di barrel ataupun box atau sebagainya ya inventory line gitu. Selain kita pakai ini, kita bisa pakai yang namanya blok-blok yang sedikit kelihatan lebih modern, yaitu ya penyimpanan digital ya, mana dia itu kelihatan kayak komputer begini ya. Ini dua dan dua mod ini memang mod yang sangat terkenal kalau misalkan kita bicara soal penyimpanan digital atau digital storage. Yaitu yang pertama kita langsung aja mulai dari Apply Energetic Q yang merupakan bagian yang warna ungu ya ini ya. Ini kuwarnai Apply Energetic sebagai warna ungu sesuai dengan default warnanya, dan juga yang warna biru itu adalah untuk Refine Storage ya. Keduanya ini sama, mirip lebih tepatnya, tapi nggak serupa. Yang kita akan lihat apa perbedaannya. Jadi kita seperti biasa, lihat dulu perkenalan dari mod ini, di mana dia ada di versi 1.7.2 sampai ke versi yang paling baru, yaitu versi 26 ya. Yang artinya versi ini itu udah Apply Energy ini udah ada dari lama sekali, dari 1.7, bahkan masih update terus sampai sekarang ya, sampai versi 2.26 gitu. Yang dimana dia menawarkan pendekatan yang unik untuk manajemen inventory dan otomasi ya, yang berdasarkan pada futuristic science fiction atau science fiction yang futuristik ya temanya, yang bisa katanya itu menggunakan konsep mengubah materi menjadi energi dan kebaliknya untuk transportasi sumber daya instan. Yang nantinya ini akan kita bahas lebih lanjut ya di sesi science-nya. Yang intinya ya ini blok yang bisa membuat kita untuk menyimpan banyak sekali barang hanya dalam satu atau beberapa blok saja ya. Ketimbang kita pakai chest yang bertumpuk-tumpuk ya di base kita. Jadi Apply Energetic ini dia terdiri dari beberapa komponen utama kalau kalian mau pakai, yaitu yang pertama adalah controllernya, udah pasti dengan sumber energi jelas. Ini aku pakai Vector Coil untuk ngasih energinya. Kemudian ada ME Drive, ini adalah tempat untuk penyimpanannya. Jadi semua itemnya akan disimpan di sini, yaitu ada yang namanya storage shell dan juga ada yang versi fluid ya atau versi cairannya. Jadi cairan juga bisa disimpan di sistem ini. Dan yang terakhir jelas adalah monitornya ya, karena kita butuh tempat untuk mengakses item-item kita yang dia juga ada beberapa jenis monitornya, yaitu ada yang crafting terminal, kemudian ada yang terminal biasa yang mengasih inventory. Ya, kalau yang crafting dia ada crafting table-nya, kemudian pattern yang nanti akan kita pakai untuk auto crafting ya. Dan ini adalah interface terminal atau terminal untuk interface ya yang ini.
Interface ini adalah blok untuk input output dari sistemnya yang biasanya dipakai untuk auto crafting ya. Jadi item atau bahan dari auto crafting ya itu akan bisa ditarik dari sistem ke interface-nya yang bisa dikasih ke item di sebelah-sebelahnya, misalnya ini di atas ini, dan hasilnya juga bisa dimasukin lagi ke interface untuk dimasukin lagi ke sistem. Jadi macam ya jalur lah ya untuk MI dari sistem MI-nya ini, apply energy state-nya. Dan juga ya selain dia bisa dipakai untuk ya menyimpan-nyimpan barang atau bahkan narik barang dari sini ya. Di sini juga ada output yang aku simpan di sini. Kita juga punya banyak kali hal yang bisa dilakukan. Contohnya adalah auto crafting ya. Ini adalah cara auto crafting yang biasa, yaitu yang pertama itu ada molecular assembler dengan interface. Interface ini wajib karena kita butuh blok yang bisa akses dari ke sistemnya ya, bisa narik dan nyimpen barangnya ke sistem. Kemudian ada molecular assembler, ini tempat untuk ya crafting ya, untuk lakukan crafting. Kemudian juga selain pakai molecular assembler, kita bisa pakai mesin-mesin. Ya, di sini aku pakai chest aja untuk demonstrasi saja. Dan juga pasti kita butuh crafting storage untuk nyimpan proses craftingnya ya. Ada yang storage yang storage untuk penyimpanan craftingnya. Yang kalau kalian nggak tahu itu semacam RAM gitu untuk pemrosesan. Dan juga ada co-processing unit untuk mempercepat atau untuk pemrosesan paralel ya. Bisa memproses berapa hal sekaligus gitu. Dan tentu saja mereka disambungkan dengan namanya kabel ya. Ini kabel juga ada berapa jenis, ada yang biasa, ada yang smart cable. Nah, ini dia. Smart cable itu dia nggak ada channelnya. Yang smart cable-nya ada channelnya, kalian bisa lihat. Ya, dimana khas dari Energy Stick 2 ini dia ada sistemnya namanya channel, yaitu ada batas untuk blok-blok yang tersambung dengan sistemnya. Contohnya kayak interface ini dia makan satu channel, ini juga makan satu channel. Ini ada channel, ada smart cable yang biasa, yang dia itu cuma nampung sampai 8 channel. Sementara kalau yang DEN itu bisa sampai 32 channel ya, 4 kali lipatnya. Yang DEN itu yang lebih padat ya, lebih besar kayak gini. Kemudian ada selain ini makan channel, interface juga makan channel karena dia harus berhubungan dengan sistemnya. Molecular chamber enggak karena dia cuma mesinnya aja ya. Jadi dia nggak perlu ikut-ikutan masuk ke sistem. Dan juga ada 3 pipa ini ya atau mode pipanya, yaitu ada export bus, import bus, dan juga emitter bus ya. Yang nanti akan kita lihat fungsinya. Sistem atau crafting yang benar-benar benar-benar diidam-idamkan lah oleh pemain mod teknologi khususnya karena dia benar-benar memudahkan kita untuk meng-crafting suatu hal ya. Contohnya crafting ini bisa kita lakukan dengan pattern terminal. Kita butuh yang namanya pattern untuk istilahnya mencetak apa aja sih yang mau kita crafting. Contohnya kita mau crafting misalnya oak plank gitu ya. Kita semua sama-sama udah tahu lah resepinya, yaitu wood bisa diubah jadi 4 oak plank. Kita bisa encode patternnya, kita kode patternnya, dan kita bisa taruh dia di interface manapun, misalnya di sini. Dan kalau misalkan kita mau crafting, di sini langsung terlihat ya di terminalnya. Kita ada langsung dikasih resepi untuk oak plank. Jadi bukan kita yang crafting, tapi sistemnya yang crafting sendiri untuk kita. Dan misalnya kita mau crafting 20 gitu, kita tinggal enter. Dan dia bakal langsung pakai crafting CPU yang di belakang ini. Dan kita tinggal start aja. Dan ya, sudah langsung bermulai prosesnya dan oak plank akhirnya bisa langsung otomatis muncul isinya berdasarkan resep yang kita buat ya. Selain itu kita juga bisa di sini ya ini adalah pattern untuk tiap interface-nya. Untuk daripada kita masang-masang patternnya ke setiap interface secara manual, apalagi kalau interface-nya jauh dari sini gitu, kita bisa pasang langsung aja dari interface terminalnya. Kita juga bisa taruh dia ke mesin, misalnya anggap aja chest ini mesin lah ya. Kita kalau misalkan mau minta dia crafting ke oak plank, maka dia ditaruh di sini, ya benar. Akan tersambung dan bahannya itu akan ditaruh di chest ya.
Jadi kalau misalkan ini mesin berarti barangnya akan ditaruh ke mesin dan mesinnya akan memproses yang ini dan hasilnya itu bisa kita tarik lagi ke interface-nya ya. Tapi karena ini cuma demonstrasi aja jadi ku cancel aja crafting-nya. Jadi bisa ngelihat crafting statusnya atau status dari auto crafting-nya apakah crafting-nya itu berjalan lancar ataupun ada hambatan ya. Di sini bisa langsung terlihat semuanya. Kalau cuma crafting yang biasa-biasa mungkin nggak terlalu butuh, tapi kalau crafting yang sampai berlapis-lapis atau ya butuh crafting banyak banget bahan yang butuh yang di crafting lagi. Nah, ini perlu dicek juga ya crafting statusnya. Kemudian ada juga 3 mode pipa yang bisa di set, yaitu ada export bus. Ini adalah bentar ya. Ini adalah bus untuk menarik item dari sistemnya. Misalnya kita mau narik walk plank-nya untuk ya entah mau digunakan. Nah, walk plank-nya output bakal langsung ditarik dari sistem ke ya, sesuai dengan yang di setting ke sini. Kemudian ada import yang udah pasti kebalikannya ya, yaitu kita buat naruh item yang ada di chest ini ke sistem langsung ya, seperti ini. Dia langsung udah masuk ke sistemnya. Kemudian ada yang terakhir yaitu storage bus ya, yaitu item bus untuk mengakses inventory dan keluar ya. Contohnya sini ketika aku masukin bahannya tiba-tiba dia masuk aja ke sini ya. Jadi kalau misalkan kita mau ngatur gimana ketika kita masukin item dia mau dimasukin kemana ke sistem. Kalau ke sistem berarti dia masuknya ke storage cell ya. Nah, ini dia juga ada storage cell di sini. Atau kita bisa masukin dia ke sini duluan dengan nge-set priority-nya ya. Dari sini ada tombol priority. Kita mungkin taruh dia di negatif kali ya supaya ketika kita masukin plank-nya, kita bakal masukin dia ke sistem dulu. Baru mungkin ketika sistemnya udah penuh, dia bakal ditaruh di chest ya dengan priority-nya atau prioritasnya. Nah, seperti ini aja sih untuk kira-kira gambaran dari sistem Apply Energetic ini. Kalau mau jelas pemakaian gimana, kalian bisa ngelihat ya Soiris Modpack seperti biasa. Dan juga untuk bisa akses ke ya komputer Apply Energetic ini kita butuh berapa bahan. Mereka menyediakan sendiri bahannya di mod ini, yaitu ada yang namanya Certus Quartz Crystal dan juga ada yang versi charge-nya. Dan ada satu lagi kristal, yaitu ketika kita gabungkan Certus Quartz Crystal-nya ini dengan redstone dan juga nether quartz, kita bisa lempar dia ke air tiga-tiganya. Dan mereka akan bersatu menjadi ini dia yang warna ungu ini yaitu fluid crystal ya. Yang dimana mereka itu adalah bahan-bahan yang sangat esensial untuk kalian butuhkan agar bisa crafting semua bahan-bahan ini ya. Mereka pasti butuh 3 material itu sama satu lagi silikon ya, yang nanti akan kita bahas. Kemudian kita juga butuh yang namanya inscriber press ya. Jadi untuk bisa masuk ke sini kita juga butuh bikin yang namanya prosesor ya. Ini ada yang logic processor, ada engineering processor, sama calculation processor. Dan untuk bisa bikinnya kita butuh yang namanya printed circuit ya. Ini dia. Yang cara bikinnya itu adalah kita menggunakan inscriber press. Ya, ini ada yang logic, ada yang engineer, ada yang calculation dan silicon. Kita press dia ke inscriber namanya yang ada di sini. Dan dia akan berubah menjadi versi printed logic circuitnya ini ya. Dan ya kita butuh, dan untuk bisa bikin logic prosesornya kita perlu gabungkan lagi dengan silicon dan juga redstone ya. Oke, jadi itu aja. Dan sementara charger ini dipakai untuk nge-charge ini ya, charge quartz kristalnya. Misalnya di sini, dia langsung berubah jadi versi charge-nya. Jadi ini berapa blok yang dikasih sama Apply Energetic-nya ya untuk nge-crafting sistem yang seperti ini. Di sisi lain ada namanya Refined Storage ya. Aku belum baca bukunya. Sini Refined Storage yang dia kurang lebih sama, namun dia tersedia hanya di versi 1.9 ya. Jadi sedikit lebih baru daripada Apply Energetic dan belum ada di versi yang terbaru lagi. Paling baru itu di 1.21.1. Ini sebenarnya titik 1 ya, cuman salah tulis mungkin.
Dan dimana sistemnya sama, yaitu untuk mass storage atau tempat penyimpanan massal di Minecraft-nya dengan berbasis network ya atau jaringan sistem penyimpanan yang bisa memungkinkan untuk menyimpan item dan cairan dalam bentuk dalam jumlah besar ke dalam sebuah perangkat ya jaringan seperti ini yang secara bahan intinya itu sama, mesin intinya sama, dia butuh controller, butuh disk drive untuk menyimpan disknya. Kalau ini namanya disk ya, kalau itu namanya storage cell. Dia bentuknya kaset berarti ya, tapi jumlahnya sama sih, 1K, 4K, 16K sama 64K. Dan mereka sama juga, ada controller, ada disk drive, sama ada monitornya ya. Ini ada crafting grid, yang ada crafting table, grid biasa yang biasa aja, nggak ada, cuma inventory aja. Kemudian ada pattern juga, ya dia bisa dipakai juga untuk auto crafting seperti ini, sama aja resepinya. Nah, tapi bedanya dia nggak pakai yang namanya interface ya, tapi dia langsung pakai yang namanya crafter, yang sesuai dengan namanya dia bisa dipakai buat crafting juga. Kalau misalkan kita taruh patternnya, dia akan langsung bisa dipakai untuk crafting. Ya, ini dia. Kalau yang tiba-tiba keluar. Kalau yang biasanya, kalau yang ini dia butuh 2 blok ya, yaitu interface sama molecular assembler untuk bisa crafting. Kalau ini dia cukup di-compact jadi 1 blok aja, yaitu namanya crafter ya. Dan kalau misalkan mau kita taruh ke mesin ya, kita butuh taruh dia di atas ya. Kalau misalkan namanya udah berubah seperti ini, namanya berubah jadi chest. Kalau yang biasanya kan crafter ya. Kalau dia namanya udah berubah jadi chest, yang artinya mesinnya itu udah nempel sama yang ini nih, yang bulatan warna hitam dengan di tangannya ada biru ini. Dia bakal berubah nama menjadi chest. Berarti dia udah benar-benar terkonek ya, sudah terkonek nih dua. Dan kita bisa langsung auto crafting di mesin di atasnya ya. Sama seperti interface ya. Dan mereka juga punya 3 tipe pipa juga untuk transfernya, yaitu yang importer seperti biasa untuk narik item, nah seperti ini. Kemudian ada exporter yang buat ya narik item dari sistem seperti ini. Kita taruh aja item, dia bakal langsung narik itemnya dari sistem. Kemudian ada eternal storage juga untuk ya akses penyimpanan di luar, sama persis dengan yang ada di Apple Energetic, nggak jauh beda. Mungkin perbedaan dari Pantoris sama Apple Energetic-nya itu mungkin aku kasih tahu aja ya, yaitu misalnya di disk-nya, ini namanya disk dan dia itu menyimpan item, langsung terlihat di sini ya, ada store berapa item. Sementara kalau yang di Apple Energetic itu dia pakai yang byte ya. Dia bukan pakai item tapi yang namanya byte. Dan 1 byte itu bisa disetarakan dengan 8 item ya. Jadi bisa dibilang 8 kali lebih banyak sebenarnya daripada disk yang ini penyimpanannya. Tapi dia punya yang namanya tipe, yang artinya dia nggak bisa dipakai untuk menyimpan jenis item yang lebih, maksudnya dia nggak bisa menyimpan lebih dari 63 tipe item. Yang artinya Apple Energetic ini lebih cocok untuk item yang banyak kan sih ya jatuhnya, daripada yang beragam-ragam gitu, karena ini bakal penuh dengan tipenya yang penuh ya, sementara byte-nya sih biasa aja. Kemudian yang tadi ini digabung, jadi interface sama molecular assembler langsung aja digabung, modelnya pun juga agak beda dengan yang Apple Energetic. Kemudian apalagi ya, oh ya, satu lagi Pantoris ini dia nggak ada sistem channel ya. Kalau yang di Apple Energetic dia ada channelnya, yang artinya dia ada batas untuk berapa banyak blok yang perlu disambung dengan sistemnya. Sementara kalau di Pantoris itu benar-benar nggak ada batas ya. Kalian bisa connect ke berapa ribu crafter dari ujung ke ujung, tapi mereka tetap pakai controller yang sama dan nggak ada batas untuk berapa banyak item, berapa banyak blok yang perlu tersambung dengan sistem ya.
Jadi bisa dibilang Repantoris ini lebih sederhana sistemnya daripada pakai Applied Energetic. Cuman yang aku pernah baca juga atau dengar juga kalau Repantoris itu sebenarnya adalah Applied Energetic juga, tapi yang versi awal ya atau versi satunya. Ini kan Applied Energetic 2 ya yang sering banget dipakai. Apalagi untuk yang versi terbarunya. Tapi kalau yang Repantoris itu dia masih pakai yang versi lama dari Applied Energetic ini, yang jelas lebih sederhana ya daripada Applied Energetic yang sekarang. Tapi ya karena dia lebih sederhana, jadi dia agak kurang fleksibel sih kalau dibilang. Tapi ya tergantung sih kalian mau sukanya pakai yang mana ya, apakah Repantoris ataupun Applied Energetic, karena mereka dua pasti ada plus minusnya ya. Kemudian untuk Applied Energetic itu nggak ada nggak ada terlalu banyak item tambahan, cuman ada dua itemnya aja, yaitu silikon dan juga prosesor binding. Iya, kalau ini juga ada silikon, tapi Repantoris pun juga ada silikonnya ya, dan ada yang namanya prosesor binding. Untuk bikin prosesornya, mereka juga Repantoris juga ada prosesornya, tapi dia cuma ada dia ada 3, yaitu basic processor, impro processor, dan juga advanced processor. Yang mereka itu dibikin dari material yang sudah ada di Minecraft ya. Jadi kalian tinggal pakai material-material ini dan di crafting aja dengan prosesor binding dan dibakar ya. Dia udah langsung jadi prosesor ya. Jadi jauh lebih mudah ya daripada Applied Energetic yang ada harus nyari-nyari item tambahan lagi. Oke, sudah cukup panjang pembahasan mengenai sistem penyimpanan digitalnya. Mari kita coba lihat dari sisi sainsnya, yaitu kita mulai dulu dari bahannya ya. Jadi kedua mod ini surprisingly atau secara mengejutkan, mereka itu tuh butuh satu komponen yang sama, yaitu silikon ya. Meskipun mereka dua ini beda model, tapi mereka seringkali juga dipakai bersamaan sih ya. Atau bisa ditukar-tukar gitu kalau misalkan kalian mainin modpack gitu. Seringkali mereka bisa ditukar, tapi intinya mereka dua itu butuh namanya silikon. Nah, bisa kita baca di Google, kenapa sih mereka itu pakai silikon sih? Dan kalau misalkan kita lihat juga sistem penyimpanan digital ini itu mirip dengan komputer yang kita punya ya. Misalnya ini ada controllernya, kemudian ada memorinya. Ini kalau dia lihat ini semacam hard disk ya, yang bentuk kaset gitu untuk penyimpanan super besar. Dan juga pasti ada monitornya ya untuk mainin komputernya. Nah, silikon itu menjadi bahan dasar utama dalam pembuatan komponen semikonduktor, microchip, dan juga panel surya ya. Kenapa? Karena silikon itu adalah unsur yang memiliki sifat semikonduktor ya. Jadi semikonduktor itu adalah sifat materi yang bisa menjadi konduktor ataupun isolator secara bukan bersama sih, tapi secara bergantian ya, tergantung dari kondisinya. Jadi karena silikon ini bisa dipakai untuk ya jadi konduktor ataupun isolator. Konduktor itu kan yang bisa menghantarkan listrik ya, sementara yang isolator itu tidak. Nah, karena silikon itu bisa berubah-ubah seperti ini, makanya dia itu sangat-sangat fleksibel untuk dipakai dalam komponen elektronika ya. Salah satunya adalah komputer tentu saja. Yang kita tahu itu suka banget konfigurasi macam-macam kan komputer itu. Nah, dengan silikon ini kita bisa secara sangat fleksibel untuk mengubah dia apakah kita bakal butuh listrik atau tidak, atau kita mau ubah 0 ataupun 1. Karena representasi bit di komputer ini kan berbasis dengan elektron ya. Yaitu 0 untuk yang tanpa elektron dan yang 1 itu dengan elektron ya. Seperti itu. Dengan fleksibilitas yang ditawarkan oleh semikonduktor, makanya silikon itu menjadi primadona atau komponen yang paling utama dalam pembuatan komputer, terutama komponen-komponen dasarnya ya, seperti CPU, GPU, RAM, dan memori ya, dan sebagainya gitu ya dalam komputer. Sementara untuk Cetus Quartz yang eksklusif ada di Applied Energetic ini, Cetus Quartz ini, jadi kalau misalkan kita setarakan dia di dunia nyata itu mirip dengan namanya Crystal Quartz ya. Jadi mana dia itu bertindak sebagai detak jantung dan pengatur waktu bagi komputer. Jadi kristalnya itu dia bisa bergetar secara presisi, maksudnya secara berapa
berapa getaran per detik lah istilahnya begitu, dan menghasilkan sinyal clock untuk mensinkronkan CPU dan komponen lainnya. Jadi daripada semua komponen yang ada di dalam komputer itu bekerja sama dengan cara acak ya, ini dulu, kemudian ini nerima, ini dulu, semua nggak ada aturan, maksudnya nggak ada aturan gimana ya ngomongnya, nggak ada waktu-waktu spesifik gitu untuk mau ngirim sesuatu atau mau nerima sesuatu. Nah, maka diperlukan sistem clock supaya semuanya lebih teratur lah ya, lebih mudah untuk diatur-atur daripada semuanya acak-acakan istilahnya. Tapi kalau kalian nyadar sih harusnya di Minecraft juga ada ya namanya Crystal Quartz, yaitu yang namanya quartz. Cuman entah kenapa Applied Energy dia masih pakai yang Shattered Quartz ya daripada Nether Quartz ini ya. Padahal kayaknya quartz itu bahasa Indonesianya quartza kan ya. Oke. Nah, kemudian kalau misalkan kita bahas mengenai ini ya penyimpanan digitalnya, ini adalah sistem yang kita bahaskan ya di mod ini, di mana kita bisa menyimpan item dalam bentuk digital. Nah, apakah mungkin seperti itu? Item ini bukan item apa loh ya, bukan item abal-abal, ini item beneran. Ini blok ini bisa kita ambil dan bisa kita taruh-taruh seperti ini. Nah, apakah mungkin item yang seperti ini, yang fisik gitu ya, yang jelas bisa kita lihat dan bisa kita pegang gitu, itu bisa dimasukkan ke dalam sistem digital dan bisa kita tarik-tarik lagi. Nah, jadi kita perlu lihat dulu definisi dari penyimpanan komputernya ya. Di sini aku catat. Nah, penyimpanan komputer itu adalah penyimpanan untuk menampung data digital ya. Ini perlu kalian tekankan data digital ini, di mana formatnya itu biasanya berupa deretan angka biner 0 dan 1, atau kalau disingkat itu namanya bit, yang mewakili berbagai bentuk seperti teks, gambar, video, dan audio ya. Jadi semua komputer kan sudah kita tahu itu berbasis pada angka 0 dan 1 ya. Semuanya 0 dan 1 kalau kalian lihat bahasa komputer gitu ya. Dan kalau misalkan kita lihat di buku ini, berdasarkan definisi yang kita baca tadi, komputer pasti tidak mungkin bisa menyimpan benda fisik, melainkan hanya informasinya saja. Nah, lebih jelasnya akan kita bahas di 3 alasan ini, mengenai alasan kenapa penyimpanan digital ini sulit sekali untuk terjadi di dunia nyata ya. Yaitu yang pertama adalah ruang ya. Jadi penyimpanan kita tahu kalau Minecraft dan di dunia ini ya, Minecraft kan juga 3 dimensi ya. Ada panjang, lebar, dan tinggi. Itu berada dalam 3 dimensi. Nah, untuk bisa menyimpan benda yang jelas ini 3 dimensi ya, kayu ini, kita butuh ruang juga ya. Sekalipun dikompresi, tetap ada ruang yang harus ditempati ya. Jadi sedikit fun fact juga, kalau misalkan atom, penyusun dari setiap materi yang ada di alam semesta ini, itu 99,9%-nya itu sebenarnya ruang kosong aja sebenarnya. Ya, jadi banyaknya karena jarak dengan proton dan elektron yang menjadi penyusun dari atom itu sangat-sangat jauh, makanya sisanya itu sebenarnya cuma ruang kosong aja. Kalau misalnya ruang kosongnya itu kita buang misalnya, meskipun tentu saja itu berbahaya ya, atomnya bisa meledak ya. Meskipun kita buang itu, ya tetap tentu saja harus ada ruang dong yang akan ditempati. Meskipun kita bisa misalnya kompres wood ini ke bentuk yang kecil banget, mungkin kalau di Minecraft 1 pixel, tapi 1 pixel pun adalah ruang ya, jadi itu harus ditempati juga. Dan kayaknya torrid shell yang seperti ini nggak akan cukup untuk menampung item dalam, meskipun kecil-kecil bahannya, tapi bisa aja penuh gara-gara kurang ruang. Jadi sekali lagi, karena kita masuk ke ruang 3 dimensi, kita tetap butuh 3 dimensi juga ruang kosong seperti gudang misalnya, untuk bisa menyimpan barang-barang 3 dimensi ya. Kecuali kalau kita menyimpan gambar ya, atau kertas mungkin, karena kertas itu kan 2 dimensi ya, dan dia itu bisa dibilang nggak ada tingginya. Ada tingginya, tapi tingginya itu tipis banget. Makanya dia bisa disimpan ke ruangan 3 dimensi dalam jumlah yang sangat besar,
Mungkin kalau misalkan item 3 dimensi, kita butuh penyimpanan 4 dimensi ya. Nah, tentu saja kita nggak punya kapasitas untuk membuat ruangan 4 dimensi itu ya. Untuk sekarang ini sih. Oke, yang kedua adalah bagaimana kalau misalkan 3D yang ada di komputer, seperti bahkan Minecraft ini contohnya. Minecraft ini kan 3D ya. Ini kan 3D nih. Jadi gimana kalau misalkan menjelaskan 3D ini di komputer? Nah, jadi sebenarnya gambar 3D yang di komputer ini hanyalah ilusi optik ya. Kalian mungkin pernah atau kalian cari lah ya orang yang gambar 3D ya. Bukan gambar apa ya, gambar pakai printer 3D atau apa gitu, tapi gambar biasa 2 dimensi di atas kertas itu, tapi bentuknya itu kayak 3 dimensi gitu, kayak agak menipu gitu mata kita. Yang kita pikirnya itu 2 dimensi, tapi kok kelihatannya kayak 3 dimensi ya. Nah, itu sebenarnya hanya ilusi optik. Ada macam rumus atau ya ada teknik-teknik khusus lah ya. Itu cuman para pelukis yang tahu. Yang bisa istilahnya menipu mata kita untuk terlihat seperti 3 dimensi ya. Padahal awalnya itu 2 dimensi, tetap 2 dimensi, tapi kita melihatnya itu 3 dimensi. Nah, seperti itu juga dengan si komputer. Bahkan komputer pun bisa sangat-sangat akurat ya. Sampai bisa diubah-ubah otak-atik. Misalnya kita muter kiri kanan atas bawah gini, itu 3 dimensinya itu tuh masih benar-benar realistis. Padahal di komputer itu ada rumusnya untuk bisa bikin 3 dimensi bisa kayak gini ya. Jadi ya sekali lagi mereka itu hanya 2 dimensi saja, tapi karena ada rumus-rumus tertentu, kalau misalkan kita ubah ke posisi ini ada ya perubahan bloknya, misalnya di sini jadi lebih kecil sementara yang ini jadi lebih besar gitu, sisi sini. Nah, itu semuanya sudah ada rumusnya di komputer. Jadi ya kali lagi 3D itu hanya 2 dimensi ya sebenarnya yang kalian lihat di layar kaca ini. Dan kemudian masalah utama dari komputer itu adalah dia itu hanya menyimpan informasi barangnya, bukan barang fisiknya ya. Jadi barang fisik sama informasi itu sangat berbeda. Mungkin kalau misalkan kita ilustrasikan saja lah ya. Orang-orang zaman dulu sebelum ada kamera, ya kamera sekarang, bahkan sebenarnya setelah ada kamera ini sih ya, kan orang-orang zaman dulu itu kalau mau menangkap gambar mereka atau muka mereka gitu, mereka butuh kayak mereka itu bisa hire pelukis ya. Mereka diam dan pelukis itu bisa menggambarkan wajah mereka dengan realistis, ya tentu saja dengan teknik-teknik tertentu gitu ya. Dengan realistis sesuai dengan yang ada di dunia nyatanya. Dan setelah selesai, itu foto atau gambar yang digambar oleh pelukis itu bisa dipajang gitu di rumahnya untuk ya jadi apa ya, macam memori gitu di orangnya gitu. Nah, kalian apa ya, ngerti nggak ya apa yang ku maksud sini? Ya, jadi orangnya dengan gambar yang ada di lukisan tuh jelas beda ya, beda banget. Orang yang digambarnya itu udah jelas orang asli gitu, mereka bisa bergerak dan punya personality dan sebagainya. Sementara gambar itu cuma menangkap hanya informasi dari orangnya saja. Jadi mukanya itu seperti apa, warnanya bagaimana, mungkin ukuran mukanya, kemudian ukuran tubuhnya, lehernya dan sebagainya. Itu informasi-informasi itu ditaruh di sebuah gambar. Akan tapi gambar itu tidak sama dengan orangnya ya. Bisa aja orangnya itu berubah seiring berjalannya waktu ataupun ya misalnya sudah tiada mungkin ya, mohon maaf. Nah, tentu saja kedua itu sangat-sangat berbeda ya antara orang asli dengan gambarnya. Dan juga informasi itu bisa disimpan di komputer tapi bukan barang fisiknya ya. Barang fisiknya nggak mungkin bisa ditaruh di komputer. Komputer yang ada kita sekarang ini itu hanya menyimpan informasinya saja. Misalnya kalian foto gambar Mona Lisa gitu ya. Yang kalau misalkan kalian pernah ke museumnya gitu, kalian foto. Nah, gambar itu bukan gambar aslinya jelas. Itu adalah gambar yang ditangkap alias informasi daripada yang kalian lihat waktu itu ya. Yaitu informasi dari
pengalaman kalian ketika melihat foto itu. Nah, tapi apakah mungkin kalau misalkan kita misalnya kita punya akses untuk teknologi di masa depan, apakah mungkin kita bisa menggunakan sistem yang sama persis dengan ya penyimpanan digital yang ada di Minecraft ini? Jadi coba kita lihat bukunya ya, apakah mungkin ada beberapa pendekatan yang bisa aja dipakai kalau misalkan kita mau membawa ini ke dunia nyata ya. Misalnya kita punya gudang yang ya apa? Gudang yang bisa menyimpan banyak kali barang. Yang padahal gudang itu cuman berapa meter gitu ya ukurannya. Nah, ada beberapa pendekatan misalnya kita bisa pakai yang namanya wormhole. Kita pindahkan aja barang itu ke tempat yang kosong, yang super luas. Lalu kemudian kalau mau diambil, kita bisa ngambilnya dengan informasi yang disimpan ya. Misalnya item-item yang kita masukin ke penyimpanan digital ini, kita taruh aja dia boom gitu. Kita kirim dia ke manapun dengan wormhole. Wormhole ini atau lubang cacing ini adalah buah ruang yang bisa menghubungkan dua titik yang sangat jauh sekalipun dengan jarak yang sangat dekat ya. Atau semacam jalan pintas lah ya untuk mengakses suatu jarak yang sangat jauh. Jadi bagaimana kalau misalkan item yang kita masukkan ini kita transfer ke sebuah tempat yang sangat jauh, jauh di sana, misalnya di luar angkasa gitu atau di ruang vakum. Dan kalau bisa kita taruh dia di ruang yang statis alias dia nggak akan berubah. Karena kalau misalkan item itu kan bisa apa ya berubah-ubah setiap waktunya ya. Misalnya mengalami oksidasi gitu, besi berkarat ataupun ya gabus jadi lapuk gitu ya. Mungkin kita bisa taruh dia di ruangan yang benar-benar statis alias barang-barang di sana nggak akan berubah. Nah, kalau misalkan kita taruh di sana, kita udah simpan informasi bahwa di di penyimpanan itu yang ruang kosong itu ada bukan kuil ini ya dengan penyimpanan digital. Kalau misalkan kita tarik lagi, kita minta aja barang itu kita balikin lagi dengan wormhole ke barang ini ya, ke sistem ini maksudnya. Tapi tentu saja wormhole ini masih sangat sulit ya untuk bisa terlaksana. Karena wormhole itu meskipun mungkin ini aku lupa ya apakah ini teori ataupun beneran atau kalaupun dia memang benar sudah terbukti ada gitu ya. Kita masih belum bisa untuk mempertahankannya karena wormhole itu sangat-sangat tidak stabil ya. Dia butuh material untuk bisa menahan agar wormhole itu bisa tetap terbuka ya. Kemudian sebenarnya ada satu lagi yaitu ruang 4 dimensi yang sempat ku singgung. Kita bisa pakai ruang 4 dimensi untuk menyimpan barang-barang 3 dimensi dalam jumlah yang super besar, mirip dengan sebuah kardus yang diisi dengan berbagai macam gambar ya. Bisa cuma satu kardus doang tapi gambar itu bisa lukisan yang pakai kertas itu ya maksudnya. Kertas itu bisa banyak gitu dalam satu kardus doang padahal. Jadi kalau misalnya kita pakai 4 dimensi juga bisa sistemnya seperti itu. Tapi 4 dimensi itu sampai sekarang masih nggak bisa kita akses ya. Karena bingung juga ruang 4 dimensi itu gimana. Kemudian ada cara lain yang sebetulnya juga disinggung ya di Energetic terutama yang itu ujung sana. Yaitu kita bisa ubah materi menjadi energi ya. Jadi output yang kita masukin ke sistem ini sebenarnya kita ubah aja dia jadi energi. Sementara informasinya kita simpan aja di komputer. Kalau misalkan kita tarik, berarti energinya kita ubah lagi menjadi output ini ya. Jadi ya seperti itu. Dan di mana energi itu bukan ruang. Energi itu konsep apa ya? Ya semacam konsep fisika yang bisa disimpan dalam ruang yang sebenarnya bukan ruang ya, semacam konsep aja gitu. Makanya dia bisa disimpan dengan bisa disimpan dengan lebih efisien daripada kita pakai ruang ya. Mungkin cuma satu blok aja bisa nyimpan sampai berapa megawatt mungkin ya. Nah, tapi
Cara ini masih tidak memungkinkan untuk yang sekarang. Cara ini itu berdasarkan pada satu rumus yang harusnya kalian sudah kenal bersama, karena ini rumusnya sangat populer, yaitu sama dengan mc kuadrat ya, dimana sebenarnya inti dari rumus ini adalah bahwa energi itu sama persis dengan yang namanya massa. Jadi massa yang ada di kayu ini itu bisa diubah menjadi energi. Jadi sebenarnya energi dan massa itu keduanya sama ya, keduanya itu adalah sama, setara. Dan dengan begitu berarti kita bisa ubah massa itu menjadi energi yang disimpan ke sebuah baterai. Dan baterai itu bisa disedot energinya itu diubah menjadi massa ya. Akan tetapi tentu saja melakukan itu masih tidak mungkin. Kalau sebelumnya kita sempat membahas mengenai reaksi fisi dan fusi nuklir. Nah, di situ sebenarnya ada apa ya? Setiap reaksi nuklir itu ada macam massa yang hilang. Kalau misalkan kalian hitung massa atau berat dari partikel awal dengan partikel akhirnya, itu jumlahnya nggak sama persis. Ada yang hilang gitu di tengah jalan. Nah, hilangnya itu apa? Hilangnya itu karena dia berubah menjadi energi sebenarnya. Tapi ya, dia itu bukan berubah jadi energi sepenuhnya, alias masih ada partikel akhirnya ya. Kalau misalkan kita mau ubah benar-benar semua partikel itu menjadi energi, itu masih sangat-sangat sulit. Itu bisa dibilang hampir nggak mungkin lah ya untuk kita lakukan sekarang. Sebenarnya ada cara, yaitu pakai antimateri. Cuman antimateri pun kita harus buat ya, belum ada cara untuk mendapatkannya. Ya, kalau misalkan dijelasin jadi panjang nih. Tapi ini juga cara yang menarik ya. Kita bisa ubah materi apa saja menjadi energi ya. Oke, yang kebetulan ini juga diakui ya oleh pembuat modpack dari Applied Energetic. Dan juga karena Repantory ini mungkin awalnya dari Applied Energetic ya. Jadi mungkin mereka dua pakai konsep yang sama juga sih ya. Yaitu kita ubah materi ini menjadi energi dan energinya itu disimpan di tempat yang meskipun kecil tapi compact ya, bisa menyimpan banyak kali energi. Dan karena masa kecil aja itu bisa hasil energinya tuh besar banget sebenarnya. Dan ya kalau misalkan kita ubah lagi menjadi materi ya, kita tinggal tarik aja energinya untuk berubah jadi materi ini ya, wood misalnya. Atau bahkan bisa diubah jadi material yang lain, tapi karena nggak ada informasinya mungkin dia nggak bisa ya. Jadi supaya fair gitu, nggak ada yang hilang gitu. Oke. Ya, sudah cukup jauh kita membahas mengenai sainsnya. Sekarang kita masuk ke add-on atau mod tambahan yang mendukung kedua mod ini ya. Untuk Refined Storage, ada berapa mod add-on yang pernah aku singgung atau pernah aku pakai. Yaitu yang pertama ada Ribbon Storage. Ribbon Storage ini adalah crafter yang untuk auto crafting itu, tapi versi besar. Ya kita bisa bikin macam multi block atau ya mesin dengan banyak blok gitu yang terdiri dari ya 4 komponen ini untuk tempat menyimpan pattern dan juga auto crafting yang jauh lebih cepat dan lebih besar ya istilahnya. Kemudian juga ada namanya Advanced Storage Add-on seperti namanya, yang sebenarnya dia cuma menyediakan namanya wireless crafting grid ya, yang digunakan untuk mengakses controller atau repository sana itu dari jarak jauh ya, secara wireless. Yang tentu saja ini sangat-sangat mungkin ya di dunia nyata, karena kita bisa mengakses informasi ataupun jaringan itu dengan gelombang elektromagnetik, lebih tepatnya gelombang radio aja ya, untuk bisa mengakses ya ini sih, sistem ini. Kemudian ada yang namanya Etradish, mana ya? Etratoris ya, lebih tepatnya. Etratoris ini kalau nggak salah yang di versi terbarunya ya. Bukan, yang ada di versi terbaru seingatku. Ribbon Tori pun juga menyediakan ini sih, yang storage yang lebih tinggi lagi. Kalau yang default itu cuma sampai 64K, sementara yang Ribbon Tori itu bisa menyediakan sampai ke ini 16.000K atau sampai 16 juta item ya dalam satu storage disk doang loh ya. Termasuk juga fluidnya sih atau cairannya. Tapi kalau mau versi terbaru itu namanya Etratoris, bahkan nggak cuman ini aja, disknya aja, tapi juga menyediakan ini
auto crafter yang tiernya lebih tinggi ya. Daripada auto crafter yang ini, yang biasa aja, yang cuma 9 slot, dia bisa di-upgrade menjadi lebih banyak ya slotnya ya, dan juga craftingnya lebih cepat katanya. Juga ada event importer, dan sebagainya ya. Ya intinya eternal ya dari Pantoris itu. Sementara yang ada di Apply Energetic itu ada banyak lagi. Contohnya ada yang namanya EIQ Tab. Ada dia menyediakan berapa mesin baru, seperti Crystal Growth Chamber. Ini adalah versi lanjut daripada Crystal Growth Accelerator. Nah, kalau kalian nggak tahu itu sebenarnya digunakan untuk menumbuhkan seednya mana. Coba kita cek lagi. Untuk menumbuhkan biji ininya. Kalau misalkan kita mau bikin pure Certus Quartz Crystal, kita butuh bikin seednya ya, atau Certus Quartz seed ini ya. Nah, untuk bisa menumbuhkannya, dia aslinya harus ditaruh di sebuah air ya. Kita rendam dia di sebuah air dengan waktu yang sangat lama ya. Katanya sampai 1 harian Minecraft kalau nggak salah, atau berapa hari Minecraft gitu. Ini dia. Tapi dia bisa dipercepat dengan Crystal Growth Accelerator, atau yang di bagus lagi itu Crystal Growth Chamber ya. Kemudian ada Advanced Inscriber yang Inscriber yang versi lebih lanjutnya atau lebih bagusnya ya. Dan juga ada pattern encoder yang kurang tahu juga sih ya. Kemudian ada dapati juga ada yang namanya wireless juga, sistem wireless, yaitu wireless crafting terminal 2. Bahkan wireless crafting terminalnya itu bisa di-upgrade dengan Infinity Booster Card dan juga Magnet Card ya. Oke. Dan juga ada yang namanya AEQ Extras yang dia itu sama dengan ini, Tripon Storage ataupun Extra Storage, yang menyediakan tier baru, crafting storage baru ya, atau storage cell yang baru juga, yaitu 1 juta, 4 juta, 16 juta, dan 16 juta. Ya, yang awalnya 64 juta jadi tinggi lagi. Dan yang lebih baru lagi, kalau kalian main di Energetic versi modernnya, atau mungkin di atas 1.16.5 kali ya, itu ada yang namanya Advanced AI, Advanced Apply Energetic, dan juga Extended Apply Energetic ya. Yang intinya itu mereka menyediakan lebih banyak lagi hal daripada seginian aja. Bahkan mereka itu menyediakan macam sistem kuantum ya. Ya, kalian nggak salah dengar sistem kuantum gitu. Sebenarnya aku belum benar-benar mendalami sih untuk Apply Energetic yang lebih advance kayak gitu. Tapi ya kalau misalkan kita udah masuk ke kuantum ya, kita udah berarti udah maju banget lah ya Apply Energetic-nya. Lebih maju, aku bilang lebih maju daripada Apply Energetic yang saat ini. Yang sebenarnya udah jadi primadona sih ya untuk para pemain modpack teknologi. Jadi ya mungkin sekian dulu untuk pembahasan dari mod ini. Jika kalian ada yang mau ditanyakan atau mau didiskusikan atau ada yang salah, bisa kalian koreksi atau komen aja di kolom komentar di bawah. Kali lagi aku bukan yang ahli dalam ya bidang teknologi ini juga, kemudian bidang sains ini. Tapi kalau misalkan kalian punya pendapat lain, kalian bisa komen juga di bawah. Dan ya sekian dulu untuk pembahasan mod ini. Dan kita akan bertemu kembali di pembahasan mod yang selanjutnya. Dadah semuanya.